Saya Salwa Hakimah Devari. Saya Rizka Ulebor Saragi. Sini kami akan menampilkan hasil video wawancara kami yang berjudul Pengaruh Nilai Budaya Lokal Terhadap Perubahan Pola Komunikasi pada Mahasiswa Universitas Medan Area di area Cyber Society. Selamat siang, Kak. Siang. Perkenalkan, nama saya Aulia Medinda dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Jadi kami di sini ingin mewawancarai tentang pengaruh nilai budaya lokal terhadap perubahan pola komunikasi pada mahasiswa Universitas Medan Area di era masa Cyber Society. Jadi sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama kakak. Nama saya Rizky Azra Keisha dari Fakultas Teknik Informasi. Sebelumnya izin ya Kak untuk menanyakan pertanyaan dari wawancara kami hari ini. Jadi pertanyaan pertamanya itu, menurut kakak, apa arti nilai budaya lokal dalam kampus kehidupan mahasiswa? Ini menurut saya sebagai mahasiswa. Jadi budaya lokal ini ibarat petunjuk kami petunjuk kita sebagai mahasiswa. Jadi kayak ibaratnya analoginya itu kayak jam, tau kan? Jam. Nah kalau jam itu kan dia tuh emang asli itu waktunya gitu ya kan, menunjukkan waktu gitu. Seperti budaya lokal ini gitu, asli juga menunjukkan bagaimana cara mahasiswa untuk bersikap sopan santun, bertanggung jawab gitu, dan beradab gitu menurut saya. Yang kedua, nilai budaya lokal apa yang paling penting kakak terapkan dalam interaksi sehari-hari baik langsung maupun digital? Menurut saya sih sopan santun ya, dan rasa hormat. Kenapa? Karena kita kan di kampus ini juga banyak yang kita ketemuin gitu ya, manusia dari usia tua sampai muda. Jadi kayak nggak bisa sembarang-sembarang juga gitu kan, dari kita langsung gitu maupun dari digital gitu kan. Jadi kayak emang sopan santun dan tata krama itu juga emang harus penting menurut saya. Selanjutnya, bagaimana teknologi digital mengubah cara kakak berkomunikasi sebagai mahasiswa? Contohnya gitu ya, contohnya kalau misalnya sebagai mahasiswa dari digital nih kayak WhatsApp gitu ya kan. Sekarang kan kita udah bisa berkomunikasi langsung di handphone gitu ya, digital gitu, menggunakan WhatsApp gitu. Jadi nggak perlu harus jumpai lagi gitu ya, lebih efisien, dan juga kita lebih gampang berkomunikasi walaupun jarak jauh gitu kan. Gitu. Apakah komunikasi digital membuat kakak lebih mudah mengekspresikan diri atau justru membatasi? Menurut saya cukup membatasi, cuman tidak begitu membatasi karena kalau misalnya digital ini kan juga gak semua yang kita bilang itu juga mengerti gitu ya kan. Jadi kayak pasti ada terbatasi gitu cara kita penyampaiannya di sistem cara digital gitu kan gitu. Jadi cuman kalau misalnya digital melalui metode digital ini juga lebih efisien gitu kan, lebih gampang gitu. Gimana nilai-nilai budaya lokal seperti sopan santun, tenggang rasa, dan rasa hormat mempengaruhi gaya komunikasi kakak di dunia digital? Menurut saya ya pengaruhnya ini sangat besar ya, karena di zaman teknologi sekarang gitu ya kan, itu pasti memerlukan juga gitu sopan santun, tenggang rasa gitu, hormat di dunia digital ini gitu. Jadi kayak pengaruhnya itu sangat besar, dan untuk sekarang emang sangat dibutuhkan juga gitu di zaman. Maka kakak merasa nilai budaya lokal bertabrakan dengan kebiasaan komunikasi digital, misalnya bahasa gaul atau emoji gitu? Sebenarnya tidak juga ya, karena kalau misalnya budaya lokal dan digital gitu kan, itu juga dengan fitur-fitur digital juga lebih gampang mengekspresiin gitu ya kan gitu. Kayak misalnya kita pengen mengekspresikan budaya lokal, kita bisa juga memberi emoji gitu supaya agar lebih mengerti. Bagaimana perubahan cara mahasiswa menghormati dosen di komunikasi digital dibandingkan tatap muka? Menurut saya ya, perubahan cara mahasiswa itu sebenarnya tergantung mahasiswanya. Ada yang dia itu berkomunikasi dengan dosen di metode digital ini kayak terlalu singkat gitu ya kan, agak susah komunikasinya gitu, dan juga kan susah untuk menyusun katanya gitu ya. Kalau misalnya langsung kan kita mungkin lebih bisa mudah untuk memberi perasaan kita gitu. Lalu apa tantangan terbesar dalam menjaga nilai budaya lokal di tengah gaya komunikasi modern yang saat ini terjadi? Mungkin untuk sekarang ya itu kayak masih banyak yang kurang sopan untuk berkomunikasi di digital ini kan. Terus juga dia tuh sering nggak balas chat itu kan juga kayak kurang juga gitu. Apalagi kalau penting gitu kan, itu kan kayak masih banyak lah ya di sini yang kekurangannya gitu di digital itu. Apa yang kakak lakukan untuk tetap menjaga sopan santun saat berkomunikasi secara online?
Kalau saya mungkin memilih kata-katanya dulu, terus setelah dipilih kata-katanya saya susun dan saya baca ulang agar benar-benar sesuai gitu ya. Takutnya kan ada salah typo, iya benar gitu kan. Jadi kayak mungkin itu salah satu cara saya gitu ya untuk sopan dalam digital. Apa pesan untuk mahasiswa generasi berikutnya agar tetap berkarakter dalam berkomunikasi di dunia cyber ini? Pesan untuk saya sih jangan salah gunakan gitu ya, dan digunakan itu dengan sebaik-baiknya gitu kan. Kayak ini kan cara kita berkomunikasi di digital ini kan sangat berfungsi ya, sangat efisien gitu kan. Jadi mungkin masih banyak yang kurang terlalu sepele gitu ya kan. Jadi mungkin menurut saya ya untuk mahasiswa kedepannya itu lebih diperhatikan gitu ya, diperhatikan dan digunakan dengan baik-baik. Selamat siang Kak. Iya. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinda dari mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi sebelumnya di sini saya ingin mewawancari Kakak tentang pengaruh nilai budaya lokal terhadap perubahan pola komunikasi pada mahasiswa Universitas Medan Area di masa cyber ini Kak. Jadi sebelumnya perkenalkan Oke, perkenalkan nama saya Irina Manggao. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Dan Jadi pertanyaannya nih Kak, menurut Kakak apa arti nilai budaya lokal dalam kehidupan mahasiswa di kampus? kalau dari saya sendiri, budaya lokal yang baik di kampus itu bagaimana kita bersikap baik di kampus. Untuk contohnya itu kita sopan sama dosen, terus bagaimana kita menghargai teman kita juga. Nilai budaya lokal apa yang paling penting Kakak terapkan dalam interaksi sehari-hari pada kampus maupun di digital? Kalau untuk yang penting itu bagaimana kita bersopan santun lah ya. Baik itu ngobrol lewat WA ataupun ngobrol secara langsung. Lalu bagaimana teknologi digital mengubah cara Kakak berkomunikasi sebagai mahasiswa? Untuk teknologi sekarang itu termasuk bisa dibilang cepat lah ya, karena dia jadi lebih gampang baik kita misalnya mau ngirim file ataupun minta sesuatu dari chat gitu. Lalu apakah komunikasi digital membuat Kakak lebih mudah mengekspresikan diri atau justru malah membatasi? Kalau dari saya sendiri sih dua-duanya. Ya. Kalau dari chat kita kan kita bisa lebih cepat gitu. Tapi kalau dia tapi kekurangannya di chat itu kita nggak tahu ekspresi orang. Kalau secara langsung kan kita tahu gitu. Lalu bagaimana nilai-nilai budaya lokal seperti sopan santun, tentang rasa dan rasa hormat mempengaruhi gaya komunikasi Kakak di dunia digital ini? Kalau dia dibilang di bidang digital, kita jadi kayak berhati-hati bagaimana kita ngecek dosen, bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu kenapa Kakak merasa nilai budaya lokal bertabrakan dengan kebiasaan komunikasi digital, misalnya bahasa gaul atau teknologi? Kalau saya sih pernah. Kadang kita kan ngirim chat ke dosen tuh kayak mana ngirim emoji atau penggunaan bahasanya itu kadang ada yang disingkat, jadi merasa dosen juga merasa itu kayak nggak sopan. Nah, untuk berkomunikasi di secara online kan ada itu kita caranya untuk ngecek dosen kita, misalnya kita buat salam, perkenalan gitu. Caranya bagaimana kita menggunakan bahasa yang sopan, salam, dan bagaimana salam terakhirnya juga. Pesan Kakak untuk mahasiswa generasi berikutnya agar tetap berkarakter dalam berkomunikasi di dunia cyber ini, Kak? Kita harus tetap ingat sopan santun dan bagaimana kita berperilaku yang baik ketika kita ngecek orang gitu. Itu pesan saya, tetap sopan. Ya. Ya, terima kasih Kak. Budaya lokal karena gaya komunikasi modern yang saat ini. Ya, menjaga kesantunan dalam kesempatan ketika semua serba instan, kita sedang mengabaikan etika komunikasi. Tantangannya adalah tetap sabar, berpikir sebelum mati dan tidak bawa arus dari komunikasi global yang kita terapkan. Apa yang ingin Abang lakukan untuk tetap menjaga sopan santun saat berkomunikasi secara online? Dan biasanya kan kita ngomong pakai salam dulu atau dengan apalah yang saja pasti berikutnya gitu kan. Terus kita menggunakan bahasa sesuai dengan kebiasaan dan kita. Saya juga berusaha memahami konteks sebelum merespon agar tidak menyinggung juga gitu. Pesan Abang untuk mahasiswa generasi berikutnya agar tetap berkarakter dalam berkomunikasi di dunia cyber ini. Janganlah biarkan teknologi ini atau menjadikan acuan kalau manusia itu bakalan diganti sama oleh AI ataupun teknologi kemarin.
tapi jadikanlah pribadi yang cerdas secara digital, tapi tetap bakal lagi melindungi bangsa. Komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan, tapi juga soal memahami gitu. Nama aku Sasha Rina. Nama aku Cynthia. Kakak dari fakultas psikologi. Sama. Pertanyaan yang pertama ya kak. Menurut kakak, apa arti nilai budaya lokal dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Menurut saya ya, nilai budaya lokal itu adalah suatu hal yang dimana kita tuh berusaha untuk tetap melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Pertanyaan kedua ya kak. Nilai budaya lokal apa yang paling penting kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Keramahan. Iya, betul itu juga. Bagaimana teknologi digital mengubah cara kakak berkomunikasi sebagai mahasiswa? Sih nggak banyak, karena saya nggak ada bedanya juga. Emang banyak cakap aja, secara langsung banyak ngomong. Pakai teknologi pun banyak ngomong juga, jadi Kayak sama-sama yapping di antara di teknologi sama digital. Iya. Yang keempat kak, apakah komunikasi digital membuat kakak lebih mudah berkomunikasi atau malah membatasi? kalau aku lebih mudah sih. Kalau menurut aku lebih mudah apalagi untuk misalnya untuk teman yang jarak jauh atau keluarga jarak jauh. Betul. Pertanyaan yang terakhir ya kak, bagaimana nilai-nilai budaya lokal seperti sopan santun, rasa hormat mempengaruhi gaya komunikasi di dunia digital sekarang? Oh, itu sudah hampir 50%, tidak, hampir 80% itu tidak diterapkan aja. Sopan santun, apa lagi tadi? Kesopanan yang kayak gitu kita tahu ya. Karena kan semakin berkembang nih teknologi dan juga jadi kayak orang-orang pada ngikutin budaya yang Campuran budaya itu lah yang menyebabkan budaya di Indonesia itu jadi